Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Bahkan tidak menganggap teman lagi. Coba dikutip itu dari apa? Dari We are not friends. we are not friends. Jadi kamu serius. Podcast dari kamu. Bayangin aja, kasihan loh. Hari biasa nonton Deddy Corbuzier tuh sampai matanya mengalir ke kaca-kaca. Gak dianggap teman. Intinya kita on the right track untuk menuju kepada optimalisasi tata kelola pertunjukan musik. Mas, dengan kemunculan adanya polemik ini kan muncul dengan visi tuh penyanyi-penyanyi mungkin tanggapan Mas Dari seperti apa? Apakah ini jadi tandingan dari hasil? Enggak. Ada sebagian yang menganggap begitu, ada sebagian yang enggak. Jadi begini, banyak juga anggota-anggota visi yang sudah saya telepon pribadi-pribadi. Saya lihat dari 30 penyanyi ya, yang bela Agnes cuma satu lah, Once Michael. Yang lainnya nggak ada yang bela. Saya kok ketawa sih? Kenapa ketawa? Jadi visi itu nggak ada yang bela Agnes kecuali Once Michael. Jadi saya udah telepon Rosa misalnya ya, Cak, seandainya kamu ditelepon sama pengarang lagu Yovie Widianto, misalnya Yovie Widianto telepon Ocha, Cak, gue pengen ketemu dong, mau ngomongin hak ekonomi gue, lu terima nggak? Ya terima lah mas, gitu. Saya telepon Raisa, seandainya di Lestari telepon kamu pengen ngomongin hak ekonomi dia, kamu terima nggak teleponnya? Kamu temuin nggak? Ya temuin dong mas, gitu. Jadi kebanyakan penyanyi tidak setuju dengan cara-cara Agnes tidak menemui, kok ketawa? Kalau ini sebenarnya saya nggak ngarang-ngarang bang. Bener. Boleh diklarifikasi ke Ini juga etika dan adab soalnya. Iya. Jadi rata-rata semua penyanyi itu nggak ada yang seperti Agnes. Rata-rata kalau ditelepon sama pengarang lagunya pasti ditunggu. Nggak mungkin. Ini kan yang jadi masalah, yang jadi lebar peristiwanya kan hanya gara-gara Agnes tidak menghargai pencipta lagunya gitu. Bahkan tidak menganggap teman lagi. Coba dikutip itu dari We are not friends. We are not friends. Jadi kamu serius. Podcast dari kamu. Bayangin aja, kasihan loh. Hari biasa nonton Deddy Corbuzier tuh sampai matanya mengalir ke kaca-kaca. Gak dianggap teman. Pak De, tapi dari adanya Tadi kan udah menjawab soal visi ya. adanya surat tersebut, bahkan Pak De sempat posting salah satu unggahan untuk sindiran kepada Agnes juga, atau seperti apa sih ini Pak De? Jadi begini, saya sebagai anggota legislatif harus memberikan edukasi yang baik terhadap warga negara Indonesia. Bahwa apa yang dilakukan Agnes ini, dialektikanya maupun adabnya kepada para pencipta ini tidak baik. Tidak boleh ditiru oleh penyanyi-penyanyi yang baru atau junior-juniornya. Bagaimana memanusiakan pengarang lagu itu seperti apa. Jadi saya harus memberikan pendapat saya soal itu. Kalau pendapat soal hukum saya nggak ikut-ikut. Pendapat soal hukum dia kan udah divonis sama hakim gitu. Apalagi katanya sekarang laporan ke pidananya udah diproses di Barreskrim gitu kan. Jadi saya nggak ngomongin soal hukum, buat apa, kan udah ada pengadilan. Saya hanya mengomentari soal etika, adab, dialektika, budaya penyanyi kepada pencipta lagu supaya hal seperti Agnes ini tidak boleh terjadi lagi. Tapi melihat setelah adanya podcast Agnes dengan Deddy Corbuzier juga belum ada itikat baik sampai sekarang ke Mas Ari sendiri. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan hidupnya kan. Cuman kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan Agnes dengan tidak menganggap atau tidak memanusiakan pengarang lagu itu adalah hal yang buruk, tidak sesuai dengan pendidikan moral Pancasila yang selama ini kita pelajari. Oke. Kalau dari Bang Milano gimana nih Bang Milano? Apalagi kan sekarang kan Agnes sendiri kan kabarnya dipanggil juga ke Barreskrim untuk dalam kasus pidana. Gimana nih Bang? Iya, memang kan artinya kita kan sebelum mengajukan gugatan kan yang pertama kali kita lakukan adalah kan laporan kepolisian. Ya. Jadi memang sudah seharusnya dan sepantasnya penyidik menindaklanjuti proses hukumnya, dan karena Agnes sudah ada di Indonesia, ya jangan hanya bertemu dengan fans dan podcast, ya datang juga lah ke Barreskrim untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik, memberikan keterangan sesuai dengan laporan yang
laporkan oleh Hari Dias. Jadi kita lihat aja hasilnya, karena penyidik berjanji kepada kami kan minggu ini kan berakhirnya di hari ini, hari Jumat kan begitu, karena besok kan bukan hari kerja. Jadi tadi teman-teman media sudah menginformasikan lagi menunggu di Bareskrim. Ya kita lihat saja hasilnya, apakah dia taat untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian memberikan keterangan hari ini atau mungkin menundanya. Nah, jadi semoga hukum itu tidak tidak membeda-bedakan, tidak mendiskriminasi kan gitu. Mau siapapun dia, nama besar sekalipun, kalau memang sudah melanggar aturan ya wajib untuk bertanggung jawab dan diperiksa oleh pihak penyidik. Tapi ini mungkin pemanggilan yang pertama kali atau sebelumnya sudah pernah dipanggil sih Bang? Sebelumnya sudah pernah dipanggil ya, tapi karena alasan yang bersangkutan tidak ada di Indonesia, mungkin panggilan tidak sampai. Tapi sekarang kan ini artinya dia sudah ada di Indonesia dan sesuai dengan informasi yang didapat oleh penyidik ya, minggu ini ya kita berharap hari ini dia datang dan dia memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai terlapor. Terkait tadi Kalau regulasinya berjalan lancar, kira-kira lebih besar mana 2% dari tiket tapi dibayar di akhir atau 10% dibayar di awal untuk pencipta? Sebenarnya bukan masalah persentasenya atau masalah besaran royalti yang akan diterima, tapi kita mau mengembalikan lagi hakikatnya bahwa lisensi itu harus diberikan sebelum penyelenggaraan acara, dan setelah lisensi keluar otomatis harus ada pembayaran royalti. Sebenarnya ke arah situnya. Jadi jangan karena besarannya yang 2% itu lebih sedikit, hitung-hitungannya daripada yang 10% dari owner artis, bukan seperti itu. Tapi kita mau kembalikan hakikatnya, prinsipnya adalah bahwa lisensi itu harus diberikan oleh pencipta lagu kepada penggunanya, yaitu penyanyi. Karena selama ini kayak dikaburkan, kayak dihilangkan bahwa tanggung jawab meminta lisensi atau izin itu kepada I.O. atau penyelenggara. Padahal bukan. Padahal di dalam Undang-Undang Cipta itu jelas disebutkan bahwa pengguna, correct me if I'm wrong ya, adalah pengguna. Nah, pengguna ini tuh siapa? Pengguna itu sampai kita Google aja, sampai kita tanya ke AI aja, pengguna itu adalah penyanyi. Jadi udah jelas bahwa Undang-Undang Hak Cipta ini sebenarnya melindungi pencipta lagu, melindungi karya cipta, dan juga pasti akan melindungi ekosistem para pencipta lagu juga. Jadi sudah jelas sebenarnya. Jadi bukan masalah besarannya, tapi kepada lisensi itu harus diberikan sebelum penyelenggaraan acara. Sudah kasasi sudah dilakukan tanggal 12 Februari kemarin ya. Cuma artinya itu memori kasasinya belum sampai ke kami, sehingga kami belum bisa membuat bantahan atau kontra memori kasasi. Kalau kasasinya sudah.